Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pengalaman horor dari supir travel, di mana cerita ini bersumber dari Bristory. Sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman support juga Bristory melalui akun sosial medianya di Twitter dan di IG. Karena di sana kalian bisa baca-baca juga tuh cerita horor lainnya. Dan jangan lupa, support juga channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian like setiap videonya dan jangan lupa berikan komentar positif ya di kolom komentar. Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Lampung 1998. Hati-hati bang, udah malam ini. Kenapa gak besok lagi aja sih nariknya? Tanggung man, setoran masih belum setengah ini. Nanti bos marah. Nyaris jam 11 malam, ketika aku masih berada di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Percakapan dengan Iman, rekan sejawat, sejenak membuyarkan lamunan. Ya, memang begitu. Sudah menuju tengah malam, tapi aku belum dapat memenuhi target setoran. Bahkan setengahnya pun belum. Makanya aku memaksa untuk bekerja sampai larut malam seperti ini. Padahal sebelum-sebelumnya paling jam 9 malam sudah selesai. Sudah nyaris 10 tahun bekerja sebagai supir travel dengan trayek Bakahuni Bandar Lampung. Sudah terbilang banyak makan asam garam dan merasakan pahit getirnya pekerjaan ini. Tapi entah kenapa beberapa hari ke belakang penumpang sungguh sangat sepi. Bisa dihitung dengan jari ketika mobilku terisi penuh, yaitu 12 penumpang. Dapat 5 penumpang saja sudah bagus. Malahan malam ini baru hanya 1 penumpang saja yang aku dapat. Dia sudah duduk gelisah menunggu di mobil yang sudah cukup lama bersabar menungguku mencari penumpang lain. Angin malam di pelabuhan ini berhembus dengan pelan, tapi dinginnya makin terasa menembus kulit. Aku yang duduk di tembok memanjang di pinggir terminal masih terus menunggu dengan sabar datangnya penumpang. Syukurlah jam 11 lewat sedikit ada kapal merapat yang datang dari Pelabuhan Merak. Pasti bakal ada calon penumpang untukku. Dari jauh aku perhatikan memang banyak penumpang yang turun dari kapal. Secerca harapan makin terang ketika kalau diperhatikan banyak yang berjalan ke tempat di mana mobilku terparkir. Masa iya nggak dapat penumpang sama sekali? Pikirku saat itu. Tapi satu persatu yang datang hanya lewat saja. Ada yang ke tempat penjemputan mobil pribadi, ada juga yang langsung menuju terminal bus besar. Namun belum ada yang datang dan masuk ke mobil travelku. Nggak dapat penumpang lagi, sialan. Bergumam aku sendirian ketika akhirnya tak ada satu orang pun yang masuk ke dalam mobilku. Mengarah pun tidak. Beberapa menit kemudian jalur keluar penumpang kembali kosong. Akan ramai lagi kalau ada kapal yang merapat. Itu yang terus jadi perputaran nasib dan rezeki buat aku dan teman-teman seprofesi. Tapi di tengah-tengah kegalauan, dari jauh aku melihat ada penumpang yang datang sendirian, menyusuri jalur penumpang. Ia terlihat datang dari pintu keluar. Penumpang ini sangat menarik perhatian karena biasanya akan ada supir atau kernet travel yang mendekat. Tapi kali ini tidak. Sama sekali tak ada orang yang menawarkan angkutan yang akan mengantar ke tempat tujuan. Dia terus berjalan sendirian dengan tas kecil di tangannya. Pandanganku terus mengikuti pergerakannya, yang bergerak terus menuju tempat parkir kendaraan travel. Aku makin penasaran. Remang redup lampu area parkir ini sedikit banyak membuat aku harus berusaha keras menajamkan mata untuk terus memperhatikan. Loh, kok dia berhenti di situ? Aku bergumam sendiri ketika akhirnya si penumpang menghentikan langkah tepat di samping mobilku. Dia berhenti, diam. Melihat itu aku langsung mematikan rokok, lalu buru-buru berdiri kemudian berjalan menghampiri. Mau kemana pak? Tanyaku ketika akhirnya sudah ada di hadapannya. Lelaki 40 tahunan berperawakan tinggi kurus, mengenakan kemeja berwarna gelap dan celana kain, layaknya karyawan baru pulang kerja. Mau ke sini? Bisa. Dia menjawab sambil tangannya menyodorkan secari kertas. Aku lalu mengambilnya, memperhatikan sebentar. Ternyata di dalamnya ada beberapa baris tulisan tangan yang nyaris tak bisa terbaca dengan jelas. Ini apaan pak? Tanyaku agak kebingungan. Alamat, bisa antar saya ke sana?
Jawab bapak itu lagi. Sekali lagi aku perhatikan kertas ini dan ternyata benar. Itu adalah barisan kata yang membentuk sebuah alamat. Namun alamatnya tidak tertulis lengkap. Hanya nama desa dan beberapa patokan yang harus dilewati kalau ingin menuju ke sana. Alamatnya kurang lengkap, Pak. Tapi Bapak tahu kan jalan ke sananya? Tanyaku lagi pada bapak itu. Iya, tahu. Nanti saya pandu. Bisa antar saya ke sana? Bisa, Pak, bisa. Aku menyanggupi. Ya lumayan lah, daripada hanya dapat satu penumpang. Kan lebih baik dapat dua. Lagi pula tujuan yang dia maksud aku perkirakan letaknya tak jauh dari jalan besar, jalan lintas Sumatera yang sudah biasa aku lalui. Tapi nanti ada beberapa teman saya yang akan ikut. Mereka menunggu di jalan yang mengarah ke sana. Gak apa-apa kan? Bapak itu bilang begitu. Oh ya gak apa-apa, Pak. Bagus malahan. Ya tentu saja aku senang mendengarnya. Jadinya nanti akan ada tambahan penumpang lagi. Lumayan kan? Saking senangnya aku jadi gak menanyakan lagi berapa jumlah teman yang akan ikut nanti. Biar sajalah, makin banyak makin bagus. Oke Pak, Bapak silakan masuk. Kita berangkat sebentar lagi. Bapak itu langsung masuk lewat pintu samping. Sementara penumpang yang satu lagi aku lihat sudah dalam posisi tidur di kursi tengah. Kemudian aku langsung bergegas menuju kursi kemudi, lalu menyalakan mesin. Malam kini mulai larut. Mendekati tengah malam, udara bergerak membentuk semilir angin berhembus menerpa apapun di hadapannya. Suasana khas pelabuhan di ujung timur Sumatera. Sekali lagi aku melirik jam tangan, angkanya menunjukkan pukul 11.45 malam. Dan saat itulah aku mulai menjalankan kendaraan, keluar pelabuhan dan mengantarkan penumpang ke tujuan. Gelap pekat titik awal jalan lintas Sumatera, aku tembus dengan kecepatan sedang. Jendelanya terbuka setengah, berhembuslah angin malam masuk ke dalam kendaraan. Melirik kaca spion beberapa detik, aku memperhatikan penumpang di belakang. Penumpang yang pertama masuk masih tertidur dengan kepala bersandar ke kaca jendela. Sementara penumpang yang satu lagi yang masuk paling belakang masih duduk tegak tanpa bersandar. Dia di kursi paling depan. Dengan begitu aku bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa belas kilometer pertama jalanan selepas pelabuhan menanjak dan menurun. Dengan banyaknya tikungan yang menantang. Penerangan juga seadanya dan kalau mau dibilang gelap hanya mengandalkan cahaya lampu kendaraan saja. Ditambah jalanan juga bisa dibilang sepi, lebih sepi dari biasanya. Memang ini bukan akhir pekan atau masa liburan, tapi ini terhitung sangat sepi. Kendaraan yang melintas hanya segelintir, baik yang searah denganku ataupun yang berlawanan arah. Sepi, benar-benar sepi. Tapi sebenarnya aku sudah terbiasa seperti ini. Sudah seringkali menyusuri jalanan sepi tengah malam. Yang penting aku hanya terus fokus dan berkonsentrasi. Bang, aku berhenti di depan saja, di Kalianda. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara salah satu penumpang. Sontak aku langsung melirik ke spion untuk melihat ke belakang. Ternyata yang bilang seperti itu adalah penumpang yang sejak tadi tertidur, penumpang pertama. Bukannya mau turun di Raja Basa, Pak? Tanyaku memastikan. Gak usah, Kalianda aja. Dia langsung jawab seperti itu. Sambil sekilas aku lihat ada raut ingin bergegas di wajahnya. Tapi ya sudah, akan aku ikuti. Tak mungkin juga memaksakan sampai ke Raja Basa karena awal naik tadi dia bilang tujuannya akan ke sana. Kalianda masih berjarak beberapa menit lagi, tapi lagi-lagi penumpang ini bersuara. Bang, stop bang, aku turun di sini aja bang. Dia bilang begitu. Kalianda masih di depan loh Pak, sebentar lagi. Timpalku. Iya nggak apa-apa, aku turun di sini aja. Stop bang, stop. Bapak itu bersikeras ingin turun. Akhirnya aku tak bisa memaksa. Dan seketika itu juga aku menepi dan menghentikan mobil. Hanya kira-kira beberapa menit dari Kalianda. Untungnya kami berhenti persis di depan restoran besar yang terlihat masih ada kegiatan walaupun sepi. Ketika mobil sudah benar-benar berhenti, bapak ini langsung turun, lalu berjalan ke pintu depan dan membukanya. Kalau bisa jangan lanjut perjalanan bang, istirahat aja dulu di restoran ini, besok lanjut lagi. Dia setengah berbisik dan dia bilang seperti itu. Memangnya ada apaan pak? Ini masih ada satu penumpang lagi pak yang harus diantar, belum bisa istirahat.
Jawabku kebingungan. Ya sudah, yang penting aku sudah mengingatkan. Hati-hati ya bang. Setelah dia bilang seperti itu, si bapak langsung menutup pintu dan buru-buru berjalan menuju restoran. Dalam perjalanan menjauh, sesekali dia menengok ke arah belakang, melihat kendaraan. Emangnya ada apaan sih? Kenapa dia bilang seperti itu ya? Entahlah, aku nggak mau tahu dan belum mau tahu. Beberapa menit kemudian, aku lalu injak gas lagi melanjutkan perjalanan. Masih ada satu penumpang lagi yang harus diantarkan. Kini malam semakin larut, gelap menyelimuti. Satu bagian kecil tanah Sumatera sedang aku susuri dalam detik dan menit yang berurut. Suara mesin kendaraan hanya satu-satunya yang terdengar, selebihnya sepi mengemuka. Angin makin dingin, aku tutup sedikit jendela sambil melirik ke spion. Penumpang di belakang masih saja duduk tanpa bersandar, menjadikan posisinya cukup jelas kelihatan. Oh iya, aku hampir lupa. Kan katanya ada teman-teman penumpang ini yang akan ikut naik di tengah-tengah perjalanan. Pak, maaf, teman-temannya naik dari mana ya? Sambil melirik spion, aku berkata seperti itu. Di depan, nanti saya kasih tahu. Jawabnya dengan datar. Akhirnya aku ikuti saja perintahnya, sambil terus memperhatikan jalan yang makin lama makin sepi. Kalau aku tak salah kira, alamat yang dituju oleh penumpang ini adalah satu daerah yang agak pedalaman, keluar dari jalan utama yang sedang aku susuri ini. Belokannya pun aku mengira-ngira saja. Sudah sekitar 15 menit kami melewati Kalianda, seharusnya persimpangannya sudah dekat. Menurut perkiraanku seperti itu. Pak, maaf, belokannya di mana ya? Saya takut salah. Tanyaku lagi pada bapak itu. Sebentar lagi, nanti saya kasih tahu. Penumpang ini masih menjawab dengan datar. Dan lagi-lagi aku harus diam dan terus melanjutkan perjalanan. Roda-roda kendaraan terus menggelinding menyusuri aspal dingin malam itu. Suaranya berdesakan dengan mesin yang menderu dengan pelan, melaju dengan kecepatan sedang. Desir angin dingin yang masuk melewati celah jendela menerpa wajah yang sejak tadi mulai terasa kaku, sedikit mengantuk. Depan, belok kanan. Suara dari belakang membuyarkan lamunanku. Oke pak. Dan benar saja. Di kejauhan aku melihat jalan masuk menuju sisi kanan jalan. Terpaan cahaya lampu sorot membuat aku bisa melihatnya, walaupun samar. Jalan masuk yang ditandai oleh gapura lusuh terbuat dari kayu. Setelah sudah sampai persis di depannya, aku memutar setir mobil ke arah kanan. Yang tadinya sudah sepi dan gelap makin menjadi ketika kendaraan sudah berbelok ke arah kanan, masuk ke jalan yang tak selebar jalan utama namun masih tetap beraspal. Itu teman-teman saya. Baru beberapa belas meter melewati gapura, penumpang di belakang bilang seperti itu. Aku tidak menjawab, malah memicingkan mata mencoba melihat dari kejauhan sampai batas terjauh lampu kendaraan. Dan memang benar, aku melihat ada yang sedang berdiri di pinggir jalan. Aku menebaknya ada sekitar 4 atau 5 orang. Mereka berdiri dalam gelap. Itu pak orangnya? Tanyaku lagi pada bapak itu. Iya, itu. Aku mengurangi lagi kecepatan yang memang sudah pelan sejak belok tadi. Beberapa saat kemudian aku hentikan kendaraan tepat di depan orang-orang ini. Aku coba menghitungnya lagi, dan benar ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya setengah baya. Aku langsung turun lalu berjalan menuju pintu penumpang untuk membukakan pintu. Satu persatu dari mereka pun masuk, lalu menduduki kursi kosong, tapi tak ada satupun yang duduk di paling depan. Senang rasanya melihat isi mobil yang hampir penuh. Setelah dari titik keberangkatan tadi hanya terisi 2, kemudian tinggal 1 penumpang. Tujuannya masih sama pak? Tanyaku sambil melirik spion. Masih, jawab bapak itu. Aku lalu mulai injak gas lagi perlahan melanjutkan perjalanan. Jalan yang sedang kami lalui ini bukan jalan utama, sudah bukan termasuk jalan lintas Sumatera. Jadi ada beberapa perbedaan. Lebih sempit, aspal yang gak terlalu bagus dan tentu saja lebih gelap. Bisa dibilang merupakan jalan kampung. Jendela aku tutup sedikit lagi, hanya menyisakan ruang kecil agar asap rokok bisa keluar. Alamat yang sedang dituju ini seharusnya aku sudah tahu, karena ingat kalau entah kapan aku pernah masuk ke jalan ini.
mengantarkan penumpang, tapi waktu itu masih ada matahari. Namun kali ini situasinya sangat berbeda, malam hari, dan juga tujuan penumpang ini malah sedikit lebih jauh, terus masuk ke pedalaman. Tapi walaupun begitu, jalanannya masih bisa untuk dilewati. "Ini masih jauh ya, Pak?" tanyaku pada bapak itu ketika sudah mulai ada pertanyaan di dalam kepala. "Masih, nanti saya kasih tahu." Ada keanehan lain. Di belakang sama sekali gak ada percakapan, saling diam satu sama lain, padahal katanya mereka ini semua berteman. Tapi lama-kelamaan aku tak terlalu memikirkan hal itu, lebih memilih untuk fokus memperhatikan jalan karena makin lama jadi mulai menyeramkan. Ditambah jalanan aspal sudah berganti dengan jalan tanah sejak beberapa menit yang lalu. Yang tadinya masih ada rumah penduduk walaupun jarang, sekarang sama sekali tak ada rumah atau bangunan lain. Hanya banyak pepohonan dan semak belukar yang jadi pemandangan di kanan dan di kiri. Gelap, jangan ditanya lagi. Penerangan hanya berasal dari sinar lampu mobilku saja. Aku yakin kalau saja lampu mobilku ini mati, gelapnya akan sangat total. Lalu mau kemana sebenarnya kami ini? Desa terakhir yang sudah pernah aku kunjungi sebelumnya sudah terlewati beberapa menit yang lalu. Setelah itu sama sekali aku tak kenal daerah ini. Sama sekali belum pernah ke sini sebelumnya. "Belok kanan ya." Suara penumpang di belakang memecahkan sepi. Suaranya pelan tapi cukup membuat aku kaget. Tak menjawab apa-apa, aku lebih memilih untuk mengikuti omongannya saja, berbelok ke arah kanan. Roda mobil terus berputar, menyusuri jalanan sepi ini menembus malam. Sekitar 50 meter setelah belokan tadi, aku melihat ada gapura lagi. Sangat samar karena bentuknya sudah kusam dan seperti berlumut. Gak jelas karena gelap dan sambil berjalan. Aku jadi gak bisa membaca tulisan yang ada di gapura itu. Terus aku injak gas dengan pelan. Aku perlahan melewati gapura yang seperti merupakan batas suatu desa. Entah desa apa. "Berhenti." Tiba-tiba salah satu penumpang bilang seperti itu. Aku langsung menginjak rem. "Di sini, Pak?" tanyaku. "Iya." Padahal kanan dan kiri sama sekali gak ada rumah ataupun bangunan. Tapi kenapa satu penumpang ini minta turun di sini? Aku memutuskan untuk tetap duduk di balik kemudi. Aku tak mau turun, agak ngeri tempatnya. Makanya aku hanya menunggu si penumpang untuk turun sendiri berpatokan dengan suara pintu terbuka dan tertutup. Tapi tanpa melihat ke belakang, aku sama sekali gak mendengar ada suara pintu. Semuanya hening, padahal aku sudah berhenti agak lama. "Pak, jadi turun gak ya?" tanyaku beberapa saat kemudian ketika menyadari kalau tidak ada pergerakan. Namun tak ada jawaban, hening dan sepi. Karena itulah aku akhirnya memutuskan untuk menoleh ke arah belakang. "Pak, jadi turun gak?" tanyaku sambil melihat para penumpang. Namun mereka semua hanya diam. Karena gelapnya ruangan, aku jadi sama sekali gak bisa melihat wajah mereka satu persatu dengan jelas. Gelap, hanya siluet hitam bayangan yang tertangkap oleh mata. "Pak?" sekali lagi aku bertanya, namun masih tak ada jawaban. Tapi akhirnya aku menemukan ada keanehan yang mendadak membuat aku merinding. Gak sengaja aku menghitung jumlah penumpang itu. 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 penumpang. Harusnya ada 5. Kemana satu penumpang lagi? Apakah sudah turun? Tapi sejak kapan? Karena sebelumnya sama sekali aku belum berhenti menurunkan penumpang. Kemana perginya dia? "Sudah turun, baru saja." Dalam gelap salah satu penumpang yang aku tak tahu yang mana itu bilang seperti itu. "Sudah turun? Kenapa aku tak mendengar suara pintu terbuka, apalagi melihat orangnya turun?" Kini mulai timbul kecemasan. Siapakah yang jadi penumpangku ini sebenarnya? "Cuma 1, Pak, yang turun?" tanyaku lagi. "Iya." Ada yang menjawab, namun lagi-lagi aku tak tahu yang mana. Aku kemudian kembali menginjak pedal gas kendaraan melajukan dengan sangat pelan, sengaja seperti itu. Beberapa belas meter setelah mobil bergerak, aku akhirnya melihat ada bangunan di sebelah kanan jalan. Bangunan yang sepertinya merupakan rumah penduduk, tapi lagi-lagi karena gelap aku hanya bisa melihat dalam bentuk siluet hitam.
Setelah rumah pertama, beberapa menit kemudian aku melihat ada rumah lagi dengan bentuk yang nyaris sama. Lagi-lagi aku melihatnya dalam siluet hitam. Nah, ketika sudah masuk ke desa ini tadi, entah kebetulan atau tidak, bulan memancarkan sinarnya cukup terang. Jadi aku agak bisa melihat sekitar agak jelas. Tapi walaupun begitu, aku melihat rumah-rumah di sini tetap saja tidak terlalu jelas, hanya hitam. Di depan, berhenti. Salah satu penumpang bilang seperti itu. Di sini, Pak, tanyaku memastikan. Iya, jawabnya dari belakang. Aku perlahan menginjak rem, menghentikan kendaraan. Kali ini aku melirik spion, mencoba memperhatikan pergerakan di belakang, sambil menajamkan pendengaran supaya bisa mendengar suara pintu kalau dibuka dan ditutup. Kondisinya cukup gelap, tapi aku masih bisa melihat ke arah belakang. Pergerakannya terlihat. Salah satu penumpang memang bergerak menuju pintu. Tapi beberapa belas detik kemudian, yang padahal aku menunggu suara pintu terbuka, ternyata tidak ada. Sama sekali tak ada suara pintu yang terbuka. Namun tiba-tiba, sudah, Pak. Nah, apalagi ini? Sontak aku menoleh ke arah belakang, dan ternyata benar, hanya tinggal 3 penumpang. Bagaimana caranya penumpang tadi itu turun? Karena pintu sama sekali tidak terbuka. Di sini aku mulai makin ketakutan dan aku makin merasa kalau ini ada yang aneh. Dan tak menunggu perintah lagi, aku langsung injak gas, namun kali ini agak cepat. Di tengah-tengah memperhatikan keanehan di luar, aku terkejut ketika ada tangan dingin yang merangkul pundakku. Saya berhenti di depan ya. Begitu kata sang pemilik tangan. Namun kali ini ada yang berbeda, karena aku mencium aroma wangi menyerbak, sangat wangi. Wangi bunga yang aku tak tahu bunga apa itu. Kemudian aku berhenti persis di depan satu rumah yang lagi-lagi aku melihatnya sangat gelap, masih berbentuk siluet. Ketika masih fokus memperhatikan rumah itu, tiba-tiba perhatianku berpindah. Ada sesuatu yang bergerak. Ternyata ada sosok berbentuk manusia yang sedang berjalan mendekat menuju rumah itu. Sosok itu berjalan terus dan terus, sampai akhirnya aku melihatnya masuk ke dalam rumah tanpa membuka pintunya. Dia berjalan menembus dinding depan. Tersentak aku kaget melihatnya, dan benar dugaanku, ini ada yang tidak beres. Kemudian aku perlahan menoleh ke arah belakang. Yang aku takutkan pun terjadi. Dugaanku benar kalau penumpang sudah berkurang satu lagi. Sekarang hanya tinggal 2 sosok di belakang. Kemudian aku lanjutkan lagi perjalanan dan aku memacu kendaraan lebih cepat. Aku mulai sangat ketakutan karena penumpang yang aku bawa ternyata bukan sosok penumpang biasanya. Berhenti. Lagi-lagi salah satu penumpang bilang seperti itu. Penasaran mengalahkan rasa takutku. Setelah mobil aku berhentikan, aku langsung menoleh ke arah belakang. Aku ingin tahu bagaimana caranya mereka ini turun dari kendaraan. Aku memperhatikan 2 sosok ini dan benar saja, salah satunya kemudian bangkit dari duduk lalu mendekat ke arah pintu. Kalian tahu apa yang aku lihat? Ternyata penumpang ini turun kendaraan dengan cara menembus pintu tanpa membukanya sama sekali. Ya Tuhan, aku benar-benar ketakutan. Ternyata penumpangku ini bukanlah manusia. Penumpang yang turun kali ini juga sama. Dia langsung berjalan masuk ke dalam salah satu rumah yang ada di sebelah kiri, lalu masuk dengan menembus pintu. Sekarang tinggal 1 penumpang. Aku injak pedal gas cukup cepat dan aku memacu kendaraanku dengan sangat kencang, bergerak menembus gelapnya desa mengerikan ini. Tujuannya kemana aku pun tidak tahu. Aku cuma mau keluar dari desa ini secepatnya, walau tak tentu arah. Tapi masih ada 1 sosok lagi di belakang, sosok penumpang terakhir. Nah, ketika aku masih berkonsentrasi memperhatikan jalan dalam kecemasan, tiba-tiba tercium bau yang sangat wangi. Lagi-lagi seperti itu. Mencium ini aku langsung refleks mencari tahu sumbernya. Alangkah kagetnya aku ketika aku melirik ke arah kursi sebelah kiri, sudah ada yang sedang duduk di situ. Duduk di sebelahku persis. Sosok perempuan. Ini penumpang yang benar tadi aku melihatnya ketika naik. Namun kali ini sangat berbeda. Wajahnya tersenyum tanpa ekspresi memandang ke arah depan. Rambutnya panjang terurai. Aku gemetar ketakutan. Bait-bait doa melintas dalam hati, meminta pertolongannya. Beberapa belas detik kemudian tangannya mulai bergerak-gerak. Bergerak sampai akhirnya aku mengerti maksudnya. Telunjuk tangan kanannya menunjuk ke suatu arah, ke salah satu rumah. Aku pun langsung membawa mobilku menuju ke rumah itu. Rumahnya terlihat biasa,
dan lagi-lagi berbentuk siluet hitam. Aku menghentikan kendaraan persis di depannya. Ada pemandangan yang menyeramkan. Aku melihat sosok seram ini turun dengan menembus pintu mobil. Sangat mengerikan karena kejadiannya hanya berjarak kurang dari 1 meter di depanku. Setelah turun, kemudian dia berjalan mendekat ke rumah tadi. Terus berjalan sampai akhirnya masuk dengan cara yang lagi-lagi menembus pintu. Beberapa saat lamanya aku terkesima seperti terhipnotis. Sampai akhirnya seperti ada yang menyadarkan lalu bergerak untuk membawa kendaraan cepat-cepat pergi dari tempat ini. Setelah para penumpang tadi turun, aku sangat cemas kalau nantinya aku tak menemukan jalan keluar dari desa, jalan menuju jalan utama. Tapi ternyata tidak seperti itu, seperti ada yang menuntun. Sekitar setengah jam kemudian aku sudah sampai di jalan utama, jalan lintas Sumatera. Dan syukurlah tidak terjadi apa-apa denganku. Sungguh pengalaman yang sangat menyeramkan. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bristory yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Jangan lupa follow juga akun sosial media Bristory di Twitter dan di Instagram, karena banyak cerita horor yang dapat kalian baca di sana. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa juga support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.